seperti istilah yang sering disebut mengenai politik, the art of possibilities. Segala kemungkinan selama ada kesempatan dan dukungan dapat terjadi. Tapi masyarakat Indonesia pun harus optimis bahwa menjadi bagian dari negara hukum tentunya akan memberikan keadilan bagi kita semua. Perjalanan hukum untuk menetapkan Ahok bersalah masih panjang. Serangkaian sidang di pengadilan untuk kasus penistaan agama masih akan dijalani. Dengan proses hukum terbuka, masyarakat pun bisa menyaksikan dugaan penistaan agama yang dinilai melanggar pasal 156A KUHP juga tidak serta-merta menggugurkan pencalonan seorang Basuki Cahayapurnama menuju DKI 1. Disinilah dibutuhkan hati nurani, baik penegak hukum maupun seluruh masyarakat dalam memaknai proses hukum yang bergulir, sabar dan yakin akan penegakan hukum, namun juga menggunakan akal sehat dalam memilih calon pemimpin ibu kota. Adalah tantangan yang harus dijalani oleh semua. Bang Yani, ada dua pasal yang disangkakan kepada Ahok, 156 dan 156A. Apa yang Anda baca dari penerapan dua pasal ini? Kalau menurut saya, 156 ini agak susah untuk memenuhkan unsur-unsur itu. Itu kan penghinaan terhadap golongan penduduk. Kalau ini kan jelas bahwa agama, alamatnya, adresnya itu jelas, agama. Artinya yang lebih mungkin untuk dijerat adalah 156A. 156A, saya juga bingung kok dimasukkan pasal 156 ini agak menjadi kekaburan sesungguhnya seperti itu. Sebenarnya cukup aja satu pasal 156A karena adresnya cukup jelas bahwa ini penodaan terhadap agama Islam, penodaan terhadap kitab suci Al-Qur'an, penodaan terhadap ulama. Ya, nah, ini yang kok dicantumkan pasal 156. Nah, ini juga mungkin jangan-jangan menjadi alasan nanti bahwa tidak bisa ditahan karena pasal 156 hukumannya kan di bawah 4 tahun, di bawah 5 tahun. 4 tahun. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun kan tidak wajib dilakukan penahanan. Kalau 5 tahun maka wajib. Artinya bisa bermain di dua pasal itu seperti itu. Tapi ya saya kira nanti di dalam ini pengadilan lah bisa menilai seperti itu. Seharusnya jaksa juga seperti itu. Kalau memang kejaksaan ini, saya sih bersangka baik aja lah. Karena pada waktu sudah mulai di SP3 kan ada koordinasi. Nah, seharusnya pada waktu koordinasi ini jaksa cukup mengatakan bahwa yang paling tepat dan paling pas untuk digunakan hanya satu pasal saja. Pada waktu itulah untuk dikembalikan kan sebelum masuk. Nah, tapi sekarang kan telanjur sudah 2 pasal ya. Artinya telanjur 2 pasal ya jaksa kita lihat aja di dalam proses. Kita belum tahu dakwaannya bagaimanapun kita tidak tahu. Karena proses membuat surat dakwaan itu kan berawal dari BAP yang ada di dalam proses berkas perkara ini sendiri. Kita belum tahu juga, kita nggak bisa baca juga BAP secara keseluruhan itu. Nah, kita lihat nanti bagaimana konstruksi BAP dan dituangkan dalam konstruksi dakwaan itu. Nah, kita lihat itu ada kesinambungan atau tidak. Kalau ternyata nanti dakwaannya dibuat juga ngawur bahwa ini memang sudah ingin ruangnya untuk memang membebaskan seperti itu. Pak Abu tadi dipertanyakan pada Kapolri mengapa dijerat dengan 2 pasal? Ada pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi memang saya kebetulan nggak bertanya bab itu. Apa jawaban Kapolri ketika itu? Iya, udah ngambil keputusan dan sudah menjadi keputusan, tinggal udah dilempar kepada kejaksaan. Besok Anda akan rapat kerja dengan Jaksa Agung. Apakah Anda juga akan mempertanyakan mengapa 2 pasal yang dipakai kenapa tidak 156 saja? Dengan sendirinya kita akan pertanyakan itu dan kita akan perdalam dan kita akan tanyakan kenapa secepat itu. Hanya lepas 2 dari jam kejaksaan, dilempar ke ada PM apa? Utara. Ataukah karena kebetulan kepemimpinan adalah pendukung pemerintah sehingga sulit mengambil keputusan? Atau apa ya besok kita dengarkan penjelasannya. Tetapi hal-hal ini yang pernah jadi pertanyaan kita adalah kok bisa hanya gara-gara satu kasus penistaan satu orang ini bisa gempar, bisa bikin sampai se-Indonesia dan dunia menggelegar gitu. Terus diam, nggak ada diskresi hukum gitu. Atau apa yang bisa diputuskan oleh pemerintah. Mesti harus ada langkah-langkah mestinya. Nah, sekarang semua sudah berjalan. Tinggal besok Selasa kita lihat. Kita besok ketemu dengan kejaksaan. Kita akan perdalam semua pertanyaan. Kita akan tanya bagaimana ceritanya besok dan bagaimana JPU-nya disiapkan. JPU ini kan penuntut wakil masyarakat. Ya kan? Penuntut umum rakyat kita, publik, mewakili kita. Dia harus mengerti perasaan kita, rakyat yang banyak. Dan ini bukan main-main. Kalau kemarin 7 juta orang turun untuk sekedar bicara tentang penistaan yang bukan dianggap enteng itu kan. Orang mau jalan kaki jauh dari jauh-jauh. Nah, maksud saya hal-hal sensitivitas kayak gini harus kita hitung.
Adapun masalah hukum, kita tetap akan jaga masalah hukum. Esok Selasa pasti akan dikawal. Orang akan mengikuti semua perkembangan. Siapa hakimnya, siapa JPU-nya, nggak ada yang akan diam semua masyarakat. Pasti akan memantau dengan baik. Baik. Baru dari sisi Ahok sendiri melihat pasal 156 dan 156A seperti apa? Ya itu yang saya katakan, melihat kita cukup lihat dari ancaman hukumannya. Satu di atas 5 tahun, satu di bawah. Itu kan otomatis ya dalam hukum itu mencari mana yang lebih menguntungkan. Mungkin aparat melaksanakan tugasnya itu nggak bisa ditahan. Tapi udahlah, yang saya ingin katakan begini, kita negara hukum betul, tapi sekarang kita ada pesta politik. Ini reformasi demokrasi dikedepankan. Apapun, Ahok itu kalau merujuk kepada undang-undang pilkada, dengan dia aja mau didengar, dia mau datang, dia mau ini, dia udah baik kok. Dia udah patuh dengan hukum. Sebenarnya dia dilindungi oleh undang-undang pilkada loh. Dan dia bisa dimasalahkan nanti apabila sudah ingkrah. Jadi bicara mengenai kasus Ahok, biar ini dipercepat, tapi masih ada PT, masih ada MA loh. Masih panjang. Jadi ya paling tidak ya insya Allah dia nanti menang ya. Dia masih bisa jadi gubernur ya. Itu inkrah itu nanti 3-4 tahun lagi. Masih Jadi panjang. Kalau pernyataannya Bang Ruhut ini sesungguhnya mengkonfirmasi kita bahwa pernyataannya Ahok pada waktu di Pulau Seribu itu dalam konteks betul-betul dalam konteks pilkada beliau ini. Padahal kita melihat bahwa di luar konteks, di luar hal yang berbeda, bahwa pada waktu itu dia adalah gubernur yang melakukan kerja dinas, ya kan, pakaiannya pun pakaian dinas seperti itu kan, tidak ada hubungannya dengan pilkada. Kita tidak pernah mengkaitkan dengan persoalan pilkada ini. Yang kita tuntut ini adalah proses murni adalah pelanggaran hukum dan penodaan agama. Tadi kan Bang Ruhut mengatakan bahwa dalam konteks pilkada, berarti memang sengaja dia menyeret bagian pilkada. Kalau bukan ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan bukan pilkada. sengaja, karena itu dari tadi kalian bilang sama dengan kasus sama dengan beda. Ahok itu calon gubernur, dia sudah disahkan sebagai calon, dia sudah mendapat nomor urut, ada dasar hukumnya undang-undang pilkada, mau bilang apa? Karena itu saya katakan kasus Ahok beda dengan yang lain. Itu bos. Ya, memang kemudian dakwaan jaksa nanti akan menggunakan 156A dan 156 dan itu bersifat alternatif yang kemudian itu jadikan dasar untuk tidak menahan karena tidak yakin mana yang akan terbukti. Dia khawatir kalau nanti yang terbukti 156 maka tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Tapi konstruksi berpikir kejaksaan saya kira itu perlu diluruskan. Karena mestinya Kejaksaan Agung itu tetap pada poin pertamanya, yaitu 156A itu tadi, apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak. Kalau memang sudah terpenuhi, itu saja yang mestinya diperjuangkan sebagai penuntut umum demi tegaknya negara hukum ini. Gitu. Apakah kesan terburu-buru yang ditampilkan Kejaksaan Agung untuk segera melemparkan berkas ini ke PN Utara itu juga menjadi salah satu alasan akhirnya jaksa tidak teliti atau tidak kurang berkoordinasi kenapa harus pakai 2 pasal seperti itu? Ya, saya kira kesan buru-buru itu tidak sepenuhnya benar. Dan sesungguhnya memang seharusnya penegakan hukum seperti itu. Dan ini menjadi presiden di masa yang akan datang untuk bisa kita tagih kepada aparat penegak hukum setiap menangani kasus hukum supaya cepat gitu, murah dan sederhana. Itu sebetulnya prinsip penegakan hukum kita seperti itu. Nah kemudian apakah teliti atau tidak? Saya kira memang selama ini Kejaksaan Agung atau jaksa-jaksa yang lain itu cenderung menggunakan alternatif itu. Khawatir ini tidak terjerat, meskipun jeratan yang kedua ini tadi sebetulnya lemah sekali karena ini konteksnya penghinaan terhadap golongan tertentu, sedangkan apa yang dilakukan oleh Ahok adalah kaitannya dengan agama, lebih spesifik, mestinya di 156A tadi itu. Artinya Anda lebih condong akan terjerat di 156A, bukan 156. Unsur-unsurnya lebih memenuhi di 156A itu. Gitu. Baik, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews, kami akan segera kembali.